Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas tentang inverse matrix. Dengan tujuan pembelajaran yaitu, siswa dapat menentukan inverse matrix dan menentukan nilai inverse matrix berordo 2x2 dan 3x3 serta memahami sifat-sifatnya. Bersama saya Sarah Nurul Latifah dari SMA Bosowa School Makassar. Yuk simak video ini sampai selesai. Baiklah, bagaimana cara mencari inverse matriks berordo 2x2? Misalkan matriks A adalah matriks berordo 2x2 yaitu A, B, C, D, maka notasi untuk inversenya kita bisa menyimbolkan dengan A pangkat minus 1. Dan untuk nilai dari A pangkat minus 1 itu adalah 1 per determinan dari matriks A dikali dengan adjoinnya. Nah, adjoin untuk matriks berordo 2x2 itu adalah untuk matriks yang tadi itu adalah D min B min C dan A. Maka nilai dari inverse matriks A itu sama saja dengan 1 per determinan A dikali dengan matriks D min B min C A. Di mana nilai determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ke inverse matriks berordo 3x3. Untuk mencari inverse berordo 3x3, sama saja rumusnya dengan berordo 2x2, yaitu A inverse dari matriks A atau inverse dari matriks A sama nilainya dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin dari A, di mana determinan A tidak boleh sama dengan 0. Apa yang membedakan? Yang membedakan tentulah bagaimana cara mencari determinan dan mencari adjoin dari A-nya. Kalau determinan kita kan sudah membahasnya ya di pertemuan sebelumnya. Silakan simak video sebelumnya ya. Nah, untuk mencari adjoin A-nya, ternyata adjoin A itu adalah transpose dari kofaktor matriks A yang juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian bisa mengecek bagaimana cara mencari kofaktor. Setelah menemukan kofaktornya, kalian tinggal mentransposnya dan hasil transposnya adalah adjoin dari matriks tersebut. Oke, adapun materi terakhir di video ini adalah sifat-sifat inverse matriks. Jadi di sini ada 4 sifat yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah jika ada matriks A kita kalikan dengan inverse-nya ataupun sebaliknya, maka dia akan menghasilkan matriks identitas. Ingat ya, jenis matriks identitas. Nah, yang kedua adalah jika ada matriks inverse dari A kita inverskan kembali, maka akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Adapun jika matriks A ditranspos kemudian diinverskan, maka nilainya akan sama dengan matriks A diinvers lalu ditranspos. Dan sifat yang terakhir adalah perkalian dari matriks AB jika diinvers, nilainya sama saja dengan, ini perhatikan ya, kita tukar ya, B inverse dikali dengan A inverse, bukan A inverse dikali dengan B inverse. Langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 1. Diketahui matriks A adalah matriks 2, 1, 4, min 1 dan matriks B-nya adalah 4, min 1, 1, 1. Jika matriks C adalah matriks A kali matriks B, carilah inverse dari matriks C. Berarti kalau begitu sebelum kita mencari inverse-nya berarti harus cari nilai matriks C-nya dulu dong ya. Oke, matriks C-nya adalah matriks A kali B. Ingat, perkalian 2 matriks itu melibatkan elemen pada baris matriks pertama dikalikan dengan elemen pada kolom di matriks kedua. Maka setelah mengalihkan matriks A kali B seperti yang tertera di sini, maka kita akan menemukan nilai dari matriks C itu adalah 9, min 1, 15, dan min 5. Nah sekarang di sini nih yang poin penting untuk di video ini. Bagaimana cara mencari inverse-nya? Oke, ingat inverse dari matriks itu adalah seperdeterminannya dikali dengan adjoinnya. Karena di sini matriksnya adalah matriks C, maka inverse dari matriks C adalah 1 per determinan matriks C. Bagaimana cara mencari determinannya? Ingat, diagonal utama kita kalikan dikurangi dengan
perkalian diagonal lainnya. Berarti 9 kali min 5 min 45 dikurangkan dengan min 1 kali 15 yaitu min 15. Sehingga dihasilkan determinan minus 30. Kemudian seperdeterminan ini kita kalikan dengan adjoinnya. Adjoin itu berarti tadi kan kita tukar ya. Kalau A, B, C, D dia berubah menjadi D, min B, min C, dan A. Berarti 9 min 1, 15 min 5 akan berubah menjadi min 5, 1, min 15, 9. Kemudian kalau saya kalikan matriks adjoin dari matriks C ini dengan sepermin 30 akan dihasilkan inverse matriks C seperti berikut ini. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, setelah mencari inverse matriks 2 kali 2, sekarang yuk kita coba bagaimana mencari inverse dari matriks 3 kali 3. Di sini saya memiliki matriks 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2 sebagai matriks E. Bagaimana mencari matriks inverse dari E ini atau E pangkat min 1? Tentu rumusnya sama saja. Rumusnya adalah 1 per determinan dari E, matriks E dikali dengan adjoin E. Kalau kita masih mengingat video pembahasan sebelumnya, maka untuk mencari determinan dari E cukup menggunakan ekspansi kofaktor atau menggunakan metode Sarus. Di sini saya menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Maka saya mengambil baris pertama, di situ elemen dari matriks E ada 3, 1, 0. Oke, kita lihat kembali ya matriks E-nya ada elemennya 3, 1, 0. Tapi ingat, tandanya kan itu untuk kofaktor harus plus, min, kemudian plus. Berarti determinannya adalah plus 3 dikali minor matriks 1, 1 dikurangi minus 1 dikali minor 1, 2 ditambah dengan 0 dikali dengan minor 1, 3. Masih ingat kan cara mencari minor? Berarti minor 1, 1 itu adalah determinan dari matriks yang telah dihilangkan baris pertama dan kolom keduanya. Di sini adalah determinan dari matriks min 4, 3, 4, dan min 2. Cara selanjutnya tentu sama dengan cara untuk mencari minor 1, 1. Kalau begitu kita akan menemukan determinan matriks E itu adalah 3 kali dari minornya yaitu min 4 dikurangi 1 kali minor M12-nya yaitu min 11 ditambah 0 kali dari minor M13-nya. Karena nilainya 0 ya walaupun minornya berapa kan nilainya tetap 0 ya. Maka nilai determinan E-nya sama dengan minus 1. Oke, tadi kan untuk mencari inverse itu adalah seperdeterminan dikali adjoin. Kita sudah memperoleh nih determinannya adalah minus 1. Berarti selanjutnya adalah mencari kofaktornya. Seperti yang saya utarakan di materi sebelumnya, bahwa untuk mencari adjoin dari suatu matriks itu adalah transpose dari kofaktor matriks tersebut. Jadi, karena di rumus inverse itu melibatkan determinan dan adjoin dan kita sudah menemukan determinannya adalah minus 1, maka selanjutnya adalah kita mencari adjoinnya. Tadi kan saya sudah paparkan ya bahwa adjoin itu adalah transpose dari kofaktornya. Berarti untuk mencari adjoin E itu adalah transpose dari kofaktor matriks E. Oke, di sini kofaktor matriks E bisa kalian lihat minornya itu ada min 4, 3, 4, min 2 itu untuk minor 1, 1. Selanjutnya sampai minor 3, 3 yaitu positif 3, 1, min 2, min 4. Kita cari determinannya. Maka kita akan menemukan kofaktor dari matriks E itu adalah min 4, 11, 12. 2 min 6 min 7, 3 min 9 min 10. Dan kalau kofaktor ini kita transpose atau ubah barisnya menjadi kolom, maka nilainya akan berubah. Matriksnya akan sama saja nilainya dengan adjoin dari matriks E tersebut. Maka adjoin matriks E adalah min 4, 2, 3, 11 min 6 min 9, 12 min 7 min 10. Berarti karena determinannya sudah ada, adjoinnya juga sudah ada, maka nilai inverse dari matriks E itu adalah 1 per minus 1. Determinannya tadi minus 1 ya.
dikali dengan A join E, yaitu min 4, 2, 3, 11, min 6, min 9, 12, min 7, min 10. Maka diperoleh inverse dari matriks E sama dengan 4, min 2, min 3, min 11, 6, 9, min 12, 7, dan 10. Oke, baiklah adik-adik, itu untuk pembahasan di soal terakhir kita pada materi di video kali ini. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.